khususnya Balai Penelitian Tanaman Hias. Tadi laporan dari Pak Kepala Balai, mungkin baru kali ini Bapak Ibu ya, ada namanya Bintek Tanaman Hias, kurang lebih 25.000 spesies tanaman yang ada sekarang, yang sebagian sudah teridentifikasi. Itu sebagian besarnya ada di Kalimantan, khususnya mungkin di Kalimantan Tengah. Tidak salah dan saya kira sangat tepat tema yang diangkat teman-teman bersama dengan BPTB Palangkaraya untuk mengekspor ya dengan tema penguatan pengembangan bibit tanaman dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bintek penguatan pengembangan bibit tanaman hias akuatik dan tanaman daun tropis lainnya. Saya buka dengan kondisi tanaman hias di Kalimantan Tengah ini belum terekspos dengan baik. Namun demikian, sebagai institusi teknis yang membidangi hal ini, tentunya kami berharap ke depan di Kalimantan Tengah ada tanaman hias yang bisa skala bisnis. Dulu saya usahanya sebetulnya ikan hias air tawar. Tapi kemudian karena customernya sama, pembelinya sama, pangsa pasarnya sama, ternyata banyak sekali permintaan dari luar negeri untuk produk aquatic plant. Nah, aquatic plant-nya apa? Aquatic plant ini tanaman yang tumbuh dalam air dengan siklus hidup di dalam air atau di dekat air. Jadi di daerah kita ini Pak, Kalimantan Tengah ini kaya sekali akan tumbuhan-tumbuhan aquatic plant ini, bahkan yang belum ditemukan. Kalau saya dengar tadi dari penjelasan Bapak, tumbuhan itu di atas air ya, di atas air. Sementara itu yang ada di aqua itu kan di dalam air. Nah jadi bagaimana cara kita membedakan tumbuhan yang bisa masuk ke dalam air itu? Seperti yang sudah dijelaskan, kami ini kan diambil dari hutan, ya, yang dari habitat aslinya. Jadi ini apakah ini perlu kalau kita memindahkan dari hutan itu, apakah kita mengambil sampelnya sama airnya itu diambil sedikit atau sebagaimana supaya nyampainya kita bawa itu nggak mati? Jadi Bucu Palangkaraya ini termasuk salah satu jenis tanaman yang kuat. Dia kuat. Jadi kalau kita misalnya ambil sampel dari alam yang indukan, kita cukup ambil dengan akar-akarnya, kita cuci bersih, kita masukin ke dalam plastik yang kedap udara, seal bag atau kresek atau apa saja, terus kita ikat, jangan sampai kelembapannya itu hilang. Saya hanya tertarik langsung saja ke tawaran dari Ibu Kadis tadi. Kami dari kelompok KWT Menteng Permai siap Bu, akan menindaklanjuti apa yang Ibu programkan untuk menanam anggrek ataupun bunga-bunga di lingkungan kami. Kami sepertinya selalu mendapatkan kendalanya setelah kami berkembang bagus, bunga-bunga bagus, cantik-cantik, apa yang diprogram oleh pemerintah Kota Cantik, akan tetapi pergantian gubernur atau kepemimpinan lain kami selalu digusur. Bukan masalah siapa pemimpin penggantinya, ini adalah salah satu bagian dari tata ruang kota. Ini bukan provinsi Pak, ini kawasan di Kota Palangkaraya, ini tata ruang kota, dan kami siap support untuk mewujudkan kota cantik ini dari provinsi. Dan Ibu dari KWT Menteng Permai, kami nanti akan siapkan Bu, nanti kita bina. Nah kemudian kalau misalnya yang di depan juga itu koleksi kita juga. Ini kalau kita mengacu online, pada bulan lalu harganya mencapai $169. Nah ini jadi, tapi kalau di lokal kita tentu berbeda. Makanya Pak Erwin pasarnya beda. Jadi itu kalau kita cerita potensi ekonominya sudah disampaikan. Tetapi bagaimana nanti potensi itu bisa dikembangkan atau diperjualbelikan atau dikomersialisasikan apabila suatu wilayah itu sudah mendaftarkan. Kalau nggak mendaftar, kita nggak akan ada mendapatkan apa-apa
pemerintah daerah yang ada UNAF. Saya pergi sengaja lewat darat dari kita, kemudian jalan-jalan sampai ke Kalimantan Barat. Ketika kita masuk dari Ketapang, kemudian sampai ke Kucing, semua di tepinya itu sama dengan kita ke Gunung Mas. Kekayaannya anggrek-anggrek lokal dan lain-lain, mereka sudah dilindungi. Padahal itu sebagian besar adalah kekayaan. Adalah keanekaragaman, ya, berarti ada ragam, ada makhluk hidup, hayati kan hidup ya. Nah, jadi di sini tidak hanya tanaman saja, tidak hanya tanaman, tapi ikan, hewan, dan ekosistem yang ada di alam itu merupakan keanekaragaman.